Ternyata memang YouTube Studio itu bakal berguna sekali buat kita yang mencoba menjadi konten kreator dan memang serius ingin mengembangkan channel. Kenapa saya bilang berguna? Karena di situ banyak sekali fitur yang bisa membantu kita untuk improve atau memperbaiki kualitas dari channel kita. Mulai dari video analysis, kemudian ada audience analysis. Jadi dari video analysis ada ketahuan tiap berapa hari pertama setelah ngupload itu, atau berapa jam pertama setelah ngupload itu, berapa viewer yang lihat video kita, berapa menit video kita ditayangkan atau dilihat oleh orang, kemudian kira-kira trafficnya bagaimana, source-nya dari mana, apakah orang nyari di YouTube atau orang dapat share-sharean link dari Facebook atau dari WhatsApp. Jadi betul-betul bisa kita pelajarin kemana nih viewer kita ini, di mana nih posisinya. Kalau untuk masalah viewer, bahkan sampai ada analisis jam berapa sih mayoritas viewer kita standby di YouTube. Nah, jadi kalian nanti bisa pakai itu buat tentuin mau nguploadnya jam berapa, supaya sekian jam pertama dari videonya sudah dibuka atau diputar oleh lumayan banyak orang. Nanti itu mudah-mudahan membantu supaya video kita tetap naik ke beranda viewer lainnya. Jadi kalau untuk channel saya, hasil analisisnya bilang kalau viewer saya kebanyakan ada dari jam 3, 4, dan 5 sore, dan lumayan banyak di jam 12 dan jam 1 pada saat istirahat lah. Makanya kemudian saya putuskan ngerubah dari yang awalnya saya upload Selasa, Kamis, Sabtu jam 10. Sekarang saya geser menjadi Selasa, Kamis, Sabtu jam 12 siang. Jadi paling nggak harapannya bisa publish tepat pada saat viewer saya lagi rame buka YouTube tuh. Selanjutnya di YouTube Studio ini kita juga bisa lihat tuh dari mana viewer kita berasal. Jadi secara geografis mereka berada di mana. Dan juga kita bisa lihat usia berapa yang menonton video kita, jenjang usianya. Nah, dari hasil analisa itu kita bisa nanti tentukan kira-kira konten apa sih yang menarik buat viewer dan subscriber kita. Nah, itu tuh yang menarik dari YouTube Studio. Jadi selain kita bisa pantau traffic dari video kita secara keseluruhan, kita juga bisa kok evaluasi video kita satu persatu. Misalnya saya ada video yang nggak terlalu ramai ditonton nih, artinya jumlah view-nya lebih dikit dibanding video lainnya. Saya lihat nih, saya akan coba pelajarin kira-kira permasalahannya di mana dan pertambahan view-nya tiap harinya bagaimana. Nah, kemudian solusinya saya akan coba bantu nge-push video saya yang nggak terlalu laku ini dengan cara memunculkan dia di ending video lainnya atau di card video lainnya. Jadi kita bisa sisipkan atau kita bisa iklankan video kita sendiri di video-video kita yang lain gitu. Iya ampun, nggak pakai lihat langsung robos. Video kita yang nggak terlalu laku itu biasanya belum tentu karena kontennya jelek, tapi karena nggak muncul di beranda atau di di search engine-nya si YouTube. Jadi kalaupun orang ngetik kata kunci yang mendekati atau sama dengan judul kita, tapi video kita munculnya paling bawah atau bahkan nggak muncul di halaman pertama. Nah, sehingga akhirnya orang nggak ngerti kalau kita punya konten itu, kecuali kalau mereka
memang buka langsung ke channel kita dan telusurin video-video yang sudah kita upload apa saja. Jadi memang kita harus bisa atau harus berusaha mengiklankan sendiri video-video kita yang masih kurang terangkat ini. Gitu kira-kira. Memang algoritma dari YouTube ini cukup sulit ya, tapi bukan berarti nggak bisa dipelajarin. Yang penting kawan-kawan rajin-rajin aja pelajarin itu fitur-fitur yang ada di YouTube Studio. Selanjutnya, selain analisis yang dilakukan oleh YouTube terhadap konten-konten yang kita upload di YouTube Studio ini, kita juga bisa mulai branding channel kita. Caranya bagaimana? Ya, caranya kita masuk ke setup dari channel. Kemudian di sana banyak sekali yang bisa kita masukkan, yang nanti secara default akan ikut menjadi bagian dari video yang kita upload. Misalnya seperti deskripsi dari channel kita, kemudian deskripsi dari video. Jadi kita bisa bikin deskripsi dari video di sana. Kita ketik template-nya sehingga nggak perlu tiap kali ngupload kita ngetik lagi. Tinggal nanti mungkin ganti dikit-dikit yang terkait dengan video yang kita punya atau yang kita upload. Ada berbagai macam settingan lainnya juga yang bisa kita kita setup duluan secara default di YouTube Studio, supaya nanti pada saat kita ngupload konten ya nggak perlu terlalu panjang pekerjaannya. Tinggal upload, tambahkan dikit deskripsi yang berkaitan dengan video di deskripsi videonya, sudah upload. Saya tahu di luar sana banyak juga teman-teman vlogger, terutama motovlogger nih, yang membangun channel mereka cuman dengan menggunakan HP. Jadi ngedit di HP, ngupload dari HP dan lain sebagainya. Nah, buat kalian yang baru memulai channel YouTube dan kemudian sudah nginstal YouTube Studio app di handphone kalian, kalian harus tahu bahwa YouTube Studio versi Android itu hanya berguna untuk ngupload dan dan menganalisis video kita secara sederhana. Jadi kalau untuk mau tahu bagaimana analisis lengkap dari video-video atau dari channel kita, kalian harus masuk ke YouTube Studio versi web browser. Bisa dari handphone juga kok, cuman memang masuknya lewat YouTube web, jangan masuk ke YouTube mobile. Hal terakhir yang mau saya bagikan mengenai YouTube Studio, kalau di YouTube Studio versi web, di bagian tab bawah sendiri sebelum setting dan lain-lain itu ada yang namanya audio library. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di situ ada audio library. Isinya adalah berbagai macam, mau itu lagu, kemudian sound effect yang bisa kita download secara gratis dan bisa kita gunakan di YouTube kita tanpa jadi banyak di situ, banyak musik, banyak sound effect yang bisa kita download dan kita gunakan di video kita tanpa kena permasalahan copyright. Jadi free copyright. Jadi kalian cari aja di situ, banyak sekali pilihannya, tinggal kalian sesuaikan dengan video yang mau kalian buat. Karena awal-awal dulu saya upload di YouTube ya gitu, karena memang nggak serius dan nggak paham, akhirnya saya banyak pakai lagu-lagu yang umum yang memang saya suka lagunya, ternyata bermasalah dengan copyright dan harus di take down. Atau pernah juga kejadian videonya ada tapi musiknya hilang sama sekali gitu. Nah, kita sekarang udah nyampe di kota Pasuruan nih, kurang lebih mungkin sepertiga jarak dari perjalanan kita nih.
Dan mengenai YouTube Studio tadi, buat kalian teman-teman konten kreator yang masih pemula kayak saya, yang memang baru memulai atau mulai serius mengembangkan channel, akan sangat terbantu sekali kalau kita bisa pelajari dan kita sering simak analisis dari konten kita di fitur YouTube yang satu ini. Mudah-mudahan channel kalian, termasuk channel saya juga, bisa terus berkembang, viewernya makin banyak, subscribernya juga makin banyak, amin. Jadi buat kalian yang baru ketemu channel saya dan baru nonton, kalian bisa bantu channel ini supaya terus berkembang. Caranya dengan subscribe ya, klik aja tombol subscribe-nya, gratis kok. Dan kalian boleh like video ini jika memang suka, dislike aja kalau nggak suka. Ratingmu kemana, Bu? Ya ampun. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video ini yang merupakan rangkaian video dari perjalanan panjang saya ke Situbondo ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam newbie. Bye-bye.